Yang pertama, pengertian etika. Etika berasal dari kata etikos dan dalam bahasa Yunani disebut etikos yang berarti kebiasaan, norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran baik buruk tingkah laku manusia. Jadi, etika adalah pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Kemudian etika menurut beberapa orang ahli diantaranya yaitu yang pertama, Dr. Sidi Jalbah. Beliau mengatakan etika merupakan teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Kemudian yang kedua, menurut Dr. Ava Fomens, etika dan etik terdapat hubungan yang erat dengan pendidikan. Hakikat makna etika. Etika bermakna sekumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat sopan santun, dan nilai mengenai benar dan salahnya. Tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan masyarakat, ada orang yang berpendapat bahwa etika dan akhlak adalah sama. Persamaannya memang ada karena keduanya membahas baik dan buruknya tingkah laku manusia. Masalah etika tidak dapat dipisahkan dari masalah hakikat manusia yang hidup dengan segala dimensinya. Jadi, bukan semata-mata masalah teori tentang norma-norma kebaikan, melainkan meliputi seluruh perbuatan dan hidup manusia yang sesuai dengan hakikatnya. Kita tidak akan jauh dari kebenaran bila kita membahas masalah etika dengan bertitik tolak pada hakikat manusia itu sendiri atau hatinya. Menurut Eliani, etika sebagai pedoman hidup manusia tidak dapat dipisahkan dari tata tertib dunia atau kosmologi yang tidak diketahui organisasinya, terutama yang tersembunyi dari belakang fenomena dunia ini. Dan etika tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari di dunia, dimanapun kehidupan bersumber pada hakikat manusia itu sendiri. Ada 3 prinsip tentang hakikat manusia. 1. Manusia sebagai individu mempunyai harga diri dan mempunyai karakter yang unik, artinya satu sama lain berbeda dari segala hal. 2. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup memisahkan diri dari orang lain, namun selalu membutuhkan orang lain untuk hidup. 3. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus selalu ingat bahwa ia hanya seorang makhluk dan ia akan mati. Hidup etis tidak dapat dilepaskan dari 2 dimensi hakikat manusia, yaitu kebebasan dalam bentuk realisasi dirinya dan keterlibatan atau komitmennya terhadap Tuhan dan masyarakat. Di sini tanpa eksistensi manusia, yaitu kebebasan dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya yaitu materi persamaan dan perbedaan etika dan etiket. Terlebih dahulu kita lihat pengertian dari etika. Etika berasal dari kata Yunani yang artinya ada istiadat atau kebiasaan. Etika di sini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik kepada orang lain maupun etika di masyarakat. Secara kamus, etika adalah sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia sosial dalam sebuah kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang baik dan terulang dalam kurun waktu yang lama. Selanjutnya etiket, menurut Kazimir adalah tata cara berhubungan dengan manusia lain. Etika sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiket yang artinya undangan yang biasa digunakan raja bila mengadakan pesta resepsi untuk mengundang tamu dari kalangan tertentu. Jadi, etiket adalah cara untuk melakukan perbuatan yang benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya itu persamaan antara etika dan etiket. Yang pertama, etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. Yang kedua, kedua-duanya mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia. Dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua itu perbedaan antara etika dan etiket. Yang pertama, etiket menyangkut cara melakukan perbuatan manusia, artinya cara yang ditentukan dan diharapkan dalam sebuah kalangan tertentu.
Sedangkan etika tidak terbatas pada cara melakukan suatu perbuatan, melainkan etika memberi norma tentang perbuatan itu sendiri, serta membahas tentang masalah apakah perbuatan tersebut boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, etiket hanya berlaku untuk pergaulan. Maksudnya adalah etiket hanya berlaku apabila ada orang lain atau saksi mata, sedangkan etika selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Yang ketiga, etiket bersifat relatif. Artinya adalah seorang yang dianggap melanggar etiket pada salah satu kebudayaan belum tentu dianggap melanggar etika pada kebudayaan yang lain. Sedangkan etika bersifat tetap dan tidak dapat ditawar. Yang keempat, etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah atau dari segi luarnya saja, sedangkan etika memandang manusia dari segi dalam. Maksudnya adalah orang yang memegang teguh etiket masih bisa bersifat munafik. Sebaliknya, orang yang berpegang teguh kepada etika tidak akan bersikap munafik. Karena apabila orang tersebut munafik, maka orang tersebut tidak bersikap etis atau orang yang benar-benar baik. Materi terakhir ialah keperluan etika dinormatikan. Etika normatif merupakan etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia, dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Oleh karena itu, etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Etika normatif tersebut tidak lagi menjelaskan tentang gejala-gejala, melainkan tentang apa yang sebenarnya harus merupakan tindakan kita. Dalam etika normatif, norma-norma dinilai dan sikap manusia ditentukan. Etika normatif memberi penilaian dan himbauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana seharusnya berdasarkan norma-norma, dan menghimbau manusia untuk bertindak yang baik dan menghindari yang tindakan yang jelek. Etika normatif yang berkaitan dengan masalah-masalah moral merupakan topik bahasan yang paling menarik penilaian baik buruk mengenai tindakan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu. Dalam etika normatif selalu dikaitkan dengan norma-norma yang dapat menuntun manusia untuk bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah dan norma yang disepakati yang berlaku di masyarakat. Suatu tindakan atau perbuatan manusia selalu mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Artinya, ada arahan dan sasaran dari tindakan atas hidup yang dijalankan.